Jajeng. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifki Aditya Yoga Pratama. Tentunya masih di DKI Naru Channel. Membahas tentang hal-hal pemagangan, seputar pemagangan. Oke. Swasta. Oke. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya mengucapkan ya selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia 17 Agustus ya. Hari ini tepatnya. Kebetulan juga saya masih libur, sisa-sisa libur musim panas. Hari ini libur terakhir. Dan buat teman-teman selamat bergembira telah menikmati hari libur musim panas yang ada di Jepang. Dan walaupun sekarang sudah mulai beraktivitas kembali. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang ini. Apa ini? Ini adalah surat perjanjian kontrak kerja pemagang punya saya. Nah, yang saya bahas tentunya bukan perihal ini. Kenapa saya bahas ini? Karena kebanyakan jisuse atau pemagang itu nggak sempat baca apa yang ada di dalam sini waktu diterima mansetsu di hari pertama itu. Karena apa? Karena ya ininya juga banyak surat lembar kerjanya surat perjanjiannya banyak, 7 lembar ya punya saya ini. Rata-rata memang 7 lembar. Waktu yang singkat, cuma dikasih waktu 5 menit kalau nggak salah waktu itu, bahkan kurang. Terus perasaan yang seneng banget karena keterima mansetsu, jadi campur aduk, akhirnya nggak sempat baca ini, cuma ngikut aja disuruh tanda tangan ini gitu. Jadi sampai sini kok gini gitu. Kebanyakan justru kayak gitu ya, kebanyakan kayak gitu, ngeluh ini itu, padahal semuanya udah tertulis di sini. Semua hal yang berkaitan tentang pekerjaan yang ada di Jepang, perihal gaji, perihal hari libur, semuanya sudah ada tertulis di sini. Jadi kalau saya sharing seputar ini itu supaya kalian nanti waktu mansetsu mungkin ya, atau apa gitu, tahu poin-poin mana aja yang harus dibaca, terus apa-apa aja kelebihan dan kekurangannya bila menerima ini. Dan tentunya itu baik lagi ke pilihan kalian masing-masing, mau diambil atau enggak apa-apa. Cuma kan daripada enggak baca sekali, enggak tahu apa isinya ini, tahu-tahu berangkat sini terus kaget begitu ada di sini gitu kan itu enggak baik. Lebih baik kan kalian mengerti apa aja isinya yang ada di sini. Oke, langsung saja cekidot. Oke, pada lembar pertama ini adalah isinya penjelasan pihak pertama dan pihak kedua ya. Siapa yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pertama perusahaan, pihak keduanya adalah peserta magang. Ada itu. Isinya adalah itu. Begitupun lembar kedua masih seputar kelanjutan dari lembar pertama tadi. Terus ya seperti itu ya. Jadi di situ isinya adalah tanda tangan kedua belah pihak dan stempel resmi. Ya, ini adalah lembar selanjutnya berisi tentang jam kerja, yaitu dari jam 8 terus sampai jam 5 sore. Itu jam kerja jisuse normalnya yang masuk siang. Nah, seperti itu. Dan itu adalah terhitung mulai saat bekerja ya. Jadi kalau kalian tempatnya jauh atau apa itu, kalian nyetartnya atau berangkatnya harus lebih cepat, terutama orang-orang Gemba ini biasanya sampai hitungan jam-jaman. Dan ini adalah, nah ini 69 hari ini adalah perkiraan hari libur saya dalam 1 tahun. Dan ini sangat penting ya, pengetahuan ini sangat penting. Perkiraan hari libur dalam 1 tahun. Kenapa jumlah ketentuan hari libur ini penting? Karena ya
itu kan udah patokan utama namanya hari libur ya, artinya tanggal merah yang kamu punya segitu. Andai kata di sini jumlahnya lebih banyak, berarti kesempatan lembur kalian lebih banyak. Jangan fokus di kerja ya. Jadi gini, basic dari pemagang gajinya adalah sama setiap bulan yang diterima, tapi hari kerjanya beda. Jadi kalau kalian, jadi intinya setiap bulannya perkiraan gajinya adalah sama, tapi panjangnya hari kerja adalah beda. Jadi kalau di sini jumlah hari liburnya lebih banyak, jumlahnya otomatis kemungkinan kalian lembur di hari libur adalah lebih banyak. Otomatis kemungkinan gajinya juga bisa lebih up kalau yang tertulis di sini adalah hari liburnya lebih banyak dari ini, atau mungkin lebih dikit dari ini. Kalau lebih dikit dari ini berarti kesempatan kalian menerima lembur di hari libur itu adalah sedikit. Begitu. Sementara kalau kalian kerja normal, mengambil libur di hari libur ya diambil hari libur, diambil libur gitu, upah yang diterima adalah sama rata gitu, seperti itu. Jadi fokusnya di sini ya. Ini punya saya ini kebetulan adalah 69 hari dalam setahun. 69 hari dalam setahun itu berarti hari Sabtu adalah hari dinas ya, dicatat ya. Kalau hari liburnya dalam setahun kisaran 69, pokoknya 60 sampai 80 itu kemungkinan terbesarnya adalah hari Sabtu kalian adalah hari dinas, bukan hari lembur. Jadi kalau kalian masuk di hari Sabtu jangan berharap lembur. Tapi kalau angkanya di atas itu ratusan atau apa gitu, ya ratusan sih, itu ada kemungkinan hari Sabtu kalian libur. Apabila kalian masuk di hari Sabtu, terhitung lembur. Jadi ada harapan gaji up. Oke, langsung balik lagi ke tema. Oke, selanjutnya ini adalah perihal cuti ya. Di sini itu tertulis jelas perihal cuti. Saya nggak ada cuti, jadi kalau cuti itu tanpa upah ya di saya ya. Jadi rata, tapi kebanyakan yang ada di wilayah sini itu kalau masih cuti memang nggak punya hak cuti, jadi kalau libur nggak diupah. Oke, perihal cuti ini kalau di Jepang untuk Jisushi sendiri biasanya penyebutannya yukyu ya. Jadi kalau udah ada di surat perjanjian kalian, misalnya kalau udah kerja dalam 1 tahun dan tidak bermasalah, kalian punya hak cuti berapa hari gitu, dan udah ditulis seperti itu, berarti misalnya ini di surat perjanjian punya teman saya adalah 10 hari dalam 1 tahun gitu. Artinya kalian punya hak libur atau cuti di luar tanggal merah ya, di luar tanggal hari libur itu kalian masih dikasih libur lagi. Jadi andai kata kalian badannya nggak enak, nggak fit, nggak apa gitu, kalian minta izin libur, nanti kalian akan diizinkan dipotong dari cuti itu sendiri. Jadi kalian tetap menerima upah. Sementara yang di surat perjanjiannya itu tidak tertulis kalian dalam 1 tahun memiliki hak cuti, andai kata kalian sakit, meriang, terus minta izin untuk tidak bekerja, artinya kalian tidak diupah waktu tidak bekerja itu. Jadi fokus juga di situ. Kalau intinya kalau kalian punya hak cuti dan ternyata di sini nanti itu bisa dikomplain ya, kalau memang di surat perjanjian memang sudah ada yang namanya hak cuti kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian punya hak cuti terus badan nggak enak, sakit atau apa itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat dan kalian tetap dibayar. Tapi kalau yang nggak punya itu tadi di surat perjanjian nggak ada tertulis berapa hari dalam 1 tahun, nanti kata 0, terus kalian nggak enak badan, sakit mungkin atau diare atau apa, masuk angin gitu, terus kalian izin nggak kerja, itu biasanya ya bukan biasanya ya kalian boleh libur tapi nggak dibayar sama sekali, 0. Jadi seperti itu. Oke, itu pentingnya cuti, perihal cuti. Jadi kalian harus dibaca di titik itu supaya tahu hak-haknya, supaya ngerti gitu.
dan bisa memanfaatkannya. Namanya yukyu kalau di Jepang ya. Ya, di lembah selanjutnya ini ada perihal kenaikan upah ya, terus bonus. Nah, itu di tempat saya kenaikan upah ada, tapi bonusnya dicentang tidak ada, terus uang pesangon juga tidak ada. Nah, itu tidak ada, jadi nggak bisa berharap uang pesangon. Terus selanjutnya adalah perihal ini soal pengunduran diri, misalnya mau putus kontrak atau apa itu nggak boleh mendadak, kalau bisa harus ngomong ya, nggak bisa ucuk-ucuk hari ini mau selesai terus ucuk-ucuk mau keluar gitu, nggak bisa. Ini terus potong-potongan wajib ya, ini udah otomatis terpotong ya, ini kayak nengking dan lain-lain. Oke, perihal upah kerja ya, di situ sudah ditulis kenaikan upah kerja. Kenaikan upah kerja itu selalu ada, sama seperti di Indonesia ya, tiap tahun ada kenaikan UMR, begitu juga di Jepang. Jadi kenaikan upah kerja itu pasti ada. Cuman biasanya ada beberapa perusahaan yang memiliki kebijakan lebih. Misalnya kalian punya kinerja, jadi bukan nunggu kenaikan tahunan saja, tapi melihat kinerja kalian. Kalau kinerja kalian cepat dan up-nya, kemampuan kalian up-nya cepat, itu biasanya tertulis di situ adalah kenaikan upah kerja berdasarkan kinerja pekerja, begitu. Artinya kalau kalian makin cepat belajar dan makin up skillnya, ada kemungkinan kalian gajinya dinaikkan tanpa menunggu pergantian tahun, ada kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau yang nggak tertulis di situ, misalnya levelnya apa nggak ditulis kayak gitu, cuma kenaikan upah kerja cuma berdasarkan per tahun gitu, walaupun kalian istilahnya semangatnya istimewa, terus kemampuan kalian level dewa, bisa nyalip yang lain-lainnya, tapi tetap harus bersabar. Kenaikan gaji kalian tetap berpatokan pada pergantian tahun, seperti itu. Terus uang pesangon tadi kan biasanya ada pertanyaan begini, kalau yang jalur swasta dapat uang pesangon apa enggak. Nah, itu tadi di situ punya saya kan tadi dicentang tidak ada, otomatis saya enggak akan berharap yang namanya pulang dari sini dapat uang pesangon, dan hal itu memang enggak mungkin. Jarang banget orang Jepang ngasih uang pesangon kalau di surat perjanjian enggak ada. Tapi kalau di surat perjanjian ada, dicentang uang pesangon itu ada, berarti masih ada harapan kalian menerima uang pesangon. Kenapa saya bilang masih ada harapan? Itu artinya belum tentu menerima kan kalau masih ada harapan. Itu gini, biasanya uang pesangonnya itu udah dipotongkan langsung atau udah ditentukan berapa jumlahnya dari perusahaan. Biasanya kan ada yang namanya, misalnya kayak gini, pandemi, pekerjaan lagi dikit kan, gaji hari kerja juga mengecil. Waktu awal-awal pandemi hari kerja mengecil, otomatis kan gajinya yang diterima dalam 1 bulan itu juga kecil gitu. Nah, itu biasanya untuk menutupi gaji kecil itu diambilkan dari uang pesangon kalian itu tadi. Jadi diambil berapa gitu, dimasukkan ke dalam gaji kalian, menutupi dalam 1 bulan itu yang menerima gajinya kecil, dimasukkan ke situ. Jadi otomatis pesangon kalian akan terpotong untuk menutupi kekurangan gaji kalian itu. Misalnya gini, dalam perkiraan menerima gaji dalam 1 bulan itu misalnya 10 juta misalnya gitu. Rupanya dalam 1 bulan itu hari kerjanya sedikit, dan karena di Jepang hitungannya adalah per jam, otomatis kan ngaruh di gajinya, nggak jadi 10 juta lagi, misalnya dapatnya 7 juta. Nah, biasanya kalau orang Indonesia nih kalau dapat kayak gitu kan ngedumel mama gitu kan, gajinya kok kecil banget gitu kan 7 bulan. Akhirnya biar nggak ngedumel, dari uang pesangon itu diambil, dimasukkan ke dalam gajimu supaya jadi 9 juta gitu kan, mendekati 10 juta kayak gitu, biar nggak rewel. Tapi ya
konsekuensinya nanti waktu pulang uang pesangonnya makin sedikit gitu. Itu juga bisa diambilkan dari hak UQ tadi, karena UQ tadi kan libur tapi tetap dibayar, jadi gajinya bisa diambilkan, itu otomatis hak cuti kalian hilang di situ begitu. Seperti itu yang ada di Jepang ya. Terus perihal tunjangan kerja di hari libur, ya pasti ada ya, namanya hari libur tunjangannya pasti lebih naik ya, itu tadi up-nya. Jadi kalian harus tetap fokus pada hari libur kalau mau dapat nilai gaji yang lebih tinggi, tetap harus nyari yang itu namanya hari liburnya lebih banyak, karena ya tunjangannya juga lebih banyak, itu juga yang pengaruh pada penghasilan. Oke, selanjutnya perihal upah pokok ya ini. Nah itu gaji saya itu, nah itu perhitungannya adalah per jam bukan per hari, jadi saya hitungan kerjanya dibayar per jam. Terus ini tunjangan dan lain-lain kosong semua karena memang nggak ada. Nah ini perkiraan ya. Nah, itu tadi adalah perkiraan gaji saya selama 1 bulan. Dalam artian perkiraan dalam 1 bulan itu rata-rata ya. Di sini artiannya begini. Dari dalam 1 bulan rata-ratanya adalah 30 hari. Rata-rata loh, nggak pasti loh ya, 30 hari. Dalam 1 bulan kan ada 30 hari. Terus hari minggunya adalah 4 hari atau 5 hari seperti itu. Tapi ya 4 hari aja ya kan, 4 hari ya kan. Jadi kalau 1 bulan itu saya libur 4 hari, saya ambil hari minggu libur 4 hari dan hari kerjanya ada jadi 26 hari. Jadi selama 26 hari itu saya akan menerima gaji segitu tadi, sekitar 141.000 yen. Itu 26 hari kerja. Jadi apabila di dalam 1 bulan itu saya bekerja selama 26 hari, saya akan menerima sebesar itu tadi. Jadi apabila dalam 1 bulan saya nggak nyampe 26 hari itu, maka gaji saya juga akan mengecil. Dan itu tadi adalah gaji kotor ya, bukan gaji bersih. Jadi 14 mang tadi, atau 14, ya itu kan tadi penyebutan 14 mang kalau di Jepang, itu adalah gaji kotor saya dengan catatan kerja 26 hari kerja, seperti itu. Jadi kalau harinya lebih pendek, maka gaji kotor saya juga akan lebih kecil, seperti itu. Jadi kebanyakan mereka adalah fokus di sini, wah ini gaji yang akan saya terima di Jepang gede banget gitu, gede banget. Kalau dirupiahkan kan bisa sampai 16 juta itu ya kan. Katanya itu adalah uang kotor, gaji kotor, dan itu adalah gaji yang diterima apabila dalam persentase 1 bulannya adalah hari paling lengkap, paling sempurna. Jadi 26 hari dengan catatan libur 4 hari, hari Minggu itu tadi. Jadi kalau misalnya ada bencana alam atau cuaca buruk terus diliburkan, itu otomatis kan hari kerjanya nggak jadi 26 hari, maka gaji kotornya juga yang diterima nggak segede itu, lebih kecil lagi, dan nanti masih ada potongan-potongannya. Oke, seperti itu. Oke, ini dia yang saya sebut potongan-potongan tadi, seperti rumah, terus asuransi sosial, asuransi kerja, uang makan, terus biaya tempat tinggal. Uang makan itu biasanya ada pabrik yang siang itu dikasih makan, disediain pabrik, itu biasanya dipotong juga untuk uang makan. Tapi kalau tempat saya bikin sendiri, jadi potongan uang makan nggak ada. Nah ini di total potongannya segitu, itu gaji bersih perkiraan yang saya terima. Oke, jadi itu tadi potongan yang ada di Jepang. Jadi dari gaji yang saya terima tadi, yang 14 mang tadi, gaji kotornya akan dipotong itu tadi ya, pajak, ya terus asuransi sosial, asuransi kerja yang tadi juga ada ditulis di situ, yang bisa balik lagi ke kita dengan catatan ranking itu tadi. Terus uang ini kebetulan saya uang makan nggak dapat. Terus uang 4 tinggal itu bayar ini apartemen dipotong 1 yen gitu, 1 yen.
10.000 yen 1 mang gitu. Terus biaya utilitas itu seperti gas, listrik, nah itu yang bisa naik turun ya. Jadi kalau kalian makin boros misalnya menggunakan air yang berlebihan, listrik berlebihan, terus gas yang berlebihan, otomatis potongan kalian akan naik juga seperti itu. Jadi itu tadi perkiraan gaji saya. Oh ya, ini adalah surat perjanjian di tahun lalu. Otomatis surat perjanjian ini udah kadaluarsa karena sudah ada surat perjanjian yang baru seperti itu. Jadi ini masih jumlah upah yang diterima dalam perkiraan, bukan pasti. Jadi kalian jangan fokus wah gaji saya pasti segini terus sampai Jepang sampai waktu mau berangkat ke Jepang berangan-angan kalau gajinya segini terus saya semangat lembur otomatis gajinya segini enggak. Ini adalah perkiraan kalian maksimal, udah paling maksimal kerjanya dapatnya segini gitu. Jadi andai kata kalian ketambahan hari libur, cuaca buruk dan lain-lain atau pengaruh-pengaruhnya terpaksa kalian diliburkan, maka upah yang kalian terima adalah tidak segitu lagi seperti itu. Kemungkinan pahitnya seperti itu ya. Oke. Itu saja yang mau saya bagikan, semoga bermanfaat dan semoga kalau ada salah hilafnya dalam menyampaikan mohon maaf. Dan bagi yang udah ada di Jepang, kalau ada informasi-informasi yang mungkin sedikit bertentangan dengan ini sharing aja, masukin aja. Itu juga ilmu juga, pengetahuan, barangkali bermanfaat bagi yang belum berangkat ke sini. Kalau yang udah di sini mah nggak usah dikasih tahu ya, harus tetap mau nggak mau harus memenangkan perangnya di Jepang gitu, harus sampai selesai kontrak gitu supaya nggak menyusahkan yang lainnya gitu. Jadi itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, semoga yang mau ke Jepang lebih mengerti tentang keadaan di Jepang, terus lebih siap lagi, dan semoga selesainya bekerja di Jepang balik ke Indonesia itu bisa merubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih, tetap semangat kan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.